Kenapa orang yang kaya makin kaya, sementara orang yang miskin makin miskin? Sesuai dengan request kalian, gue akan jelasin dan ini harus kalian pegang. Kalau misalnya kalian nanya, Bang Ogut, lu udah sekaya apa? Ngasih tahu rahasia orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Gue belum sekaya itu. Gue masih hidup lebih dari cukup, tapi gue tahu cara mainnya gimana. Gue belum jadi pro, tapi gue tahu strategi mainnya seperti apa. Tentu nggak semuanya. Terserah kalian mau dengerin, terserah kalian nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Oke? By the way, buat yang ngomong rambut gue suruh potong, iya tungguin ya. Gue belum sempet motong, nggak usah bawel ya. Nggak usah bawel, bini bukan bawel iya. Ngasih duit kagak, nyuruh-nyuruh potong rambut. Diem aja, ntar juga gue potong rambut kalau udah risih. Masih sibuk ini bos. Oke, sekarang kita masuk kenapa si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin guys. Kita akan pelan-pelan, karena ini ilmunya tidak diajarin di sekolah. Karena mungkin guru-guru kalian juga nggak tahu caranya. Oke? Jadi kita mulainya langsung dengan ada si A sama si B. Anggap si Aldi sama si Bimo, let's say kayak gitu. Jadi kita nggak ngomongin si kaya makin kayanya itu orang yang dari lahirnya konglomerat. Yang orang tuanya udah kaya, pendidikannya udah bagus, lu kuliahnya di Harvard, atau di Yale, atau di, ya pokoknya kampus-kampus Ivy League gitu. Ivy League itu apa? Itu kampus-kampus unggulan jempolan di luar negeri gitu. Sama kita nggak ngelihat yang pergaulannya dari sekolah-sekolah mahal ya. Tapi kita anggap ini A sama B ini setara gitu. Tentu kalau misalnya lu lahirnya udah kaya pasti ada privilege lainnya. Tentu. Let's say si A sama si B ini lahir dari keluarga sama dan lain-lainnya. Nah, yang dia lakukan pertama setelah dia lulus sekolah ya, anggap standar SMA, dia itu kan pasti mau kuliah. Itu standar orang-orang pikirin zaman sekarang ya. Gua nggak keluar ke standar yang orang langsung bisnis nggak. Untuk kuliah tujuannya itu adalah dia mendapatkan pekerjaan yang dimana dia akan mendapatkan gaji ini. Si dua ini, gaji. Artinya dia mau dapetin yang namanya cash flow. Harus masuk uang. Ya. Uang masuk ke kantong lu. Itu kan tujuan bekerja. Nah, waktu dia melakukan sebuah aktivitas melamar atau mencari kampus, ya, waktu dia kuliah. Nah, kalau misalnya orang yang A, yang nggak berpikiran seperti orang kaya, dia akan jurusannya ikut-ikutan. Atau dia akan jurusannya yang sesuai passion dan lain-lainnya. Sementara, kalau si B, orang yang berpikir seperti itu, karena dia mikirnya adalah, oke, gue nggak begitu penting untuk masalah jurusan yang harus sesuai passion saya. Yang penting, gue punya kemampuan untuk belajar tersebut, gue hajar. Akhirnya dia melakukan sebuah mempredik liquidity. Artinya predik liquidity itu apa? Sebelum dia mengambil jurusan yang dia mau ambil, dia akan lihat dulu. Ke depan, orang-orang itu akan membutuhkan skill-skill expert atau skill-skill khusus di bidang apa. Contohnya, kalau sekarang, ke depannya itu pasti AI. Ya, seperti yang dibilang sama teman gue, Timothy, space exploration, cryptocurrency. Kalau misalnya si A, dia nggak peduli, gue sukanya jurusan memancing, misalnya kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya si B udah mikirinnya, oh ya, ke depan dunia bakal butuh ini. Gua ambil yang jurusannya NLP untuk AI, ya, Natural Language Program misalnya gitu ya. Jadi untuk AI. Nah, akhirnya dia udah predik. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah yang namanya predik liquidity. Ya, jadi kalau orang yang punya uang itu tahu, ya, orang yang berpikiran seperti orang kaya itu tahu bahwa uang ini tuh kayak air, uang ini tuh kayak samudra. Ya. Uangnya tuh segitu-segitu aja sampai bank sentral itu ngeprint uangnya mereka. Nah, tinggal ngelihat uangnya itu di hold atau dia lagi mengalir kayak samudra, lagi mengalirnya kemana? Ke Samudra Pasifika, Samudra Atlantika. Nah, uangnya itu mengalir adalah dari yang tadi. Orang itu ke depannya tren dunia mau kemana? Ya ke kripto kah? Atau kemana kah? Mengalirnya kemana? Kayak gitu. Jadi, itu yang dicari sama orang yang berpikir seperti itu. Akhirnya, karena dia mempredik liquidity, dia masuk ke dalam kampus yang memang di kedepan harinya, kemudian harinya itu dibutuhkan. Oke, lalu akhirnya dia mulai dapetin cash flow dari gaji. Ya, gaji tersebut kalau si A itu ya udah nikmatin gaji, terus habis itu kerja seadanya dan lain-lain, nunggu di PHK, terus habis itu kalau misalnya di PHK baru cabut. Tapi yang bedanya kalau misalnya orang yang berpikir kaya ya, ini konteksnya yang masih kerja ya, bukan yang bisnis gitu. Dia akan jadi kayak bajing loncat. Nah, terserah lah, lo mau ngomong, jangan jadi bajing loncat di kantor, jangan jadi gini, jangan jadi gini. Ah, come on. Gue udah ngeliat banyak sekali kok orang-orang yang kerjanya formal gitu ya. Bajing loncat buat nyari jabatan-jabatan baru, kayak gitu. Jadi dia pindah-pindah, atau mungkin dia bikin sebuah usaha kecil-kecilan ya, dan lain-lainnya. Yang dia pikirin adalah gimana caranya cash flow ini masuknya gede. Cash flow ini masuknya gede. Dia tidak terlena dengan pekerjaan yang santai, pekerjaan yang tetap, tapi dia selalu berpikir gimana caranya gue bisa dapetin cash flow tambahan, cash flow tambahan, cash flow tambahan. Oke? Itu yang pertama. Sama yang kedua, ini pasti money management.
B tahu bahwa uang itu nggak bisa dihambur-hamburkan begitu aja. Kenapa? Karena dia menggunakan tenaganya, waktunya untuk dia bekerja. Sementara orang yang A, yang nggak berpikir seperti orang kaya, dia akan berpikir bahwa, oh iya, gue udah capek-capek kerja, gue harus reward myself. Fuck, man. Gue harus beli ini, enjoying life, ya. Healing, dan lain-lain. Oh, come on. Ya. Tujuannya kan kaya, bukannya enjoy life. Gitu. Karena beda. Untuk lu kaya, ya, dari ilmu ini, lu harus sometimes, sementara itu lu nahan sakit dulu. Ya. Tapi kalau A, dia nggak. Dia dapetin money management, dia langsung fancy lifestyle. Oke, gue liburan ke luar negeri, cicil, pakai kartu kredit. Ada kan liburan ke luar negeri bisa cicil sekarang ya? Gila anjing, cicil. Terus habis itu lu beli apa, ya kan? Kartu kredit, hajar, gila, ya kan? Nah, terus dia beli mobil. Oke, beli mobil, cicilan lagi mobil dan lain-lainnya. Akhirnya lu dirampok uangnya. Dan lu membeli sesuatu hal yang nilainya selalu turun. Ini gue pernah dapetin karyawan di orang dari jauh gitu. Dia bilang waktu gajian dia langsung cicil motor. Kenapa? Kata nggak? Padahal dia nggak butuh-butuh amat motor karena dia pengen punya tanggung jawab. Banyak kan yang kayak gitu. Biar gajinya nggak jadi debu, tapi gajinya itu menjadi sesuatu gitu. Ya menurut gue sih salah ya kalau buat gue orang keuangan, orang yang ngerti finance. Itu salah sih. Ini lu beli barang yang nanti dalam 5 tahun, 6 tahun ini nol. Ini yang dilakukan sama orang miskin. Ya ini yang membuat orang miskin makin miskin tuh ini. Ya, ngutang, terus habis itu dia beli barang yang nilainya itu jadi abu. Contohnya barang apa? Ya, jam tangan smartwatch. Ini pasti 10 tahun nol nilainya. Ada lah, cuman tipis-tipis. Cuman ini gue pakai setelah gue punya duit tertentu dan gue pakai untuk hobi gue, untuk diving. Tapi kalau misalnya belum punya uang, apakah gue bakal beli ini? Tidak, jawabannya. Nah, yang bedanya yang ketiga adalah si B, orang yang berpikiran seperti orang kaya, dia beli aset. Ya. Ini bukan sesimpel kayak Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, kagak. Di situ masih terlalu general, ini agak lebih dalam. Kenapa? Karena gue jelasin tentang liquidity dan lain-lainnya. Aset. Jadi pada saat dia dapetin gaji, ditambah gajinya dia makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi. Yang dilakukan adalah dia membeli aset. Apa bedanya aset? Aset itu adalah sesuatu hal yang dalam waktu tertentu dia akan appraisal, rise. Contohnya apa? Bitcoin, atau zaman dulu beli rumah. Nah sekarang gue mau jelasin kenapa aset itu bisa naik dan lu harus beli aset. Ya, ini sarannya. Jawabannya, aset itu bisa naik. Lu perhatiin deh, rumah harganya naik terus, Bitcoin naik terus, emas tuh naik terus. Kenapa? Karena uang kita tuh di print terus. Ya. Yang lu lihat, grafik sebuah aset, let's say kita bilang ini adalah rumah ya, rata-rata rumah. Itu naik gini guys. Naik gini. Tapi sebenarnya kenaikan ini terjadi karena uangnya itu di print dan sebenarnya kalau grafiknya dilihat, asetnya itu sebenarnya adalah ini aset misalnya rumah atau Bitcoin. Asetnya itu stay. Satu rumah ya sama dengan satu rumah. Satu Bitcoin ya sama dengan satu Bitcoin. Let's say kayak gitu. Tapi uangnya karena dia dicetak terus, supply uangnya makin banyak, akhirnya turun kayak gini. Gitu. Jadi bukan asetnya yang naik, tapi uang kitanya yang melemah, rendah, makin turun. Kenapa? Supply-nya makin banyak, asetnya segitu-segitu aja. Selanjutnya, gue dari hasil seperti ini, gue pernah bikin sebuah riset kecil-kecilan. Ya. Ini keabsahannya nggak 100%, tapi bisa kasih kalian konteks. Jadi gue pernah iseng nyari rumah-rumah, ya, ngetes rumah itu di tahun berapa harganya berapa, di tahun berapa harganya berapa. Waktu itu di tahun, ini bukan 2024, ini 2023. Gue bikin survei kecil-kecilan di awal 2023. Gue tuh mencari rumah di daerah dekat rumah gue ya gitu ya. Tahun 96, untuk lu punya rumah sekitar 150 meter persegi kalau nggak salah. Itu lu cuma butuh 90 juta guys. Di tahun 1996. Sementara di tahun 2023, bukan rumah yang sama ya, tapi ukurannya sama, stylenya sama, mirip-mirip lah gitu. Ternyata untuk mendapatkan rumah yang sama, itu membutuhkan 2,7 miliar. Nah sekarang lu bayangin guys, orang yang dari tahun 1996 udah naksir rumah yang sama, dia nabung pelan-pelan untuk dapetin 90 juta. Di tahun 2023, itu rumah udah nggak kebeli. Kenapa? Karena ini tadi, uangnya dicetak terus, asetnya tetap sama.
Sementara gue compare juga, kalau dulu di tahun 1996 gue mau beli rumah tersebut, itu gue butuh berapa kilogram emas batangan. Ternyata dibutuhkan 1,9 kilogram emas. 1,9. Dan ternyata di tahun 2023 itu membutuhkan 2,9 kilogram emas. Itu cuma naik 1 kilogram, which is sekitar 100, hampir 100% lah. Enggak, sekitar 60%-an. Jadi lu, ini dari 90 juta ke 2,7 miliar, berapa ratus kali, bos? Berapa ratus kali? Sementara ini 1,9 ke 2,9 kilogram, itu nambahnya cuma berapa persen? 60%, 70%. Ya kan? Jadi kalau orang dulu punya gold 1,9 kilo, terus mau beli rumah ini di 2023, itu cuma nambah sekilo doang. Tapi kalau lu pegangnya currency, lu nambahnya harus banyak. Nah bayangin, kenapa sih orang kaya itu makin kaya, dia belinya yang begini-begini. Nih, yang begini-begini, yang naiknya tuh gini, yang naiknya tuh gini. Sementara orang yang miskin, si A gitu ya, itu dia belinya barang-barang yang harganya turun. Jadi si B udah cash flow-nya makin naik. Asetnya juga makin naik. Tinggal pertanyaan, dia asetnya liquid atau enggak. Ini adalah ilmu kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Like, comment, dan subscribe. Gue udah capek-capek jelasin di bulan puasa ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan request mau dijelasin tentang apa lagi di kolom komen.